muhasabah itu adalah amaliyah hati yang ringan tapi dampaknya luar biasa. Ya, amaliyah hati muhasabah. Dari sisi bahasa, dari muhasabah dari kata hasabah yuhasibu muhasabahan, yang artinya menghitung, mengevaluasi, memeriksa amal kita. Jadi muhasabah itu menghisab ya, diri sendiri sebelum hisab oleh Allah. Definisinya adalah muhasabah adalah aktivitas seorang muslim, dari kita aktivitas seorang muslim untuk meneliti, mengoreksi, mengevaluasi amal, niat, ucapan dan sikap setiap hari. Jadi muhasabah itu setiap hari. Ini 12 hari lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah. Biasanya para ustadz mengingatkan muhasabah tahunan gitu. Tapi kita cenderung muhasabah setiap hari. Karena muhasabah itu benar-benar perintah Allah. Ya. Perintah Allah yang ditegaskan di dalam surat Al-Hasr, ya, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah seluruh rahimahullah, ayat ini luar biasa. Dia awali mengundang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Untuk apa? Memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Perintahnya Allah, muhasabah. Dan istimewanya ditutup dengan kata takwa dan takwa. Jadi satu ayat ada dua ajaran takwa dari Allah kepada kita. Saking pentingnya kita muhasabah. Kemudian di menurut Ibnu Katsir, kenapa ini ada dua takwa yang berbeda? Takwa pertama adalah perintah takwa secara umum, yaitu jalankan perintah dan jauhi larangan. Ini fondasinya. Kemudian takwa yang kedua adalah setelah kita cek amal kita, mengevaluasi amal kita, lalu kita diajak lagi oleh Allah untuk bertakwa. Dan di akhir ayat, ya, di akhir ayat disebutkan dengan innallaha ma'as-sabirin, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini, kalimat ini menunjukkan bahwa bagaimana kita memotivasi untuk bisa bermuhasabah. Ya, jadi apa? Tidak diakhiri dengan innallaha khabirun bima ta'malun, orang tidak innallaha ghafurur rahim, tidak diakhiri itu. Karena ini diakhiri, ini kaitan dengan muhasabah, yaitu Allah Maha teliti. Jadi kalau Bapak Ibu dan jamaah masih enggan untuk muhasabah, untuk meneliti, untuk mengevaluasi, untuk mengoreksi amal kita, Allah lah yang kanan. Allah Maha teliti. Dan di zamannya nanti, di akhir
di akhirat nanti Allah akan mengevaluasi amal kita. Dan mumpung kita masih ada hidup di dunia ini, kita sempatkan untuk muhasabah, untuk meneliti mana amalan yang sesuai perintah, mana yang lalai. Ini harus kita evaluasi. Kita jadi harian, tidak hanya mingguan, tahunan. Kita mengambil 24 jam ini mana waktu mana yang sempat kita untuk bermuhasabah. Ada yang sebelum tidur saya mengevaluasi satu hari ini tadi ibadah sholat saya bagaimana. Satu hari ini saya masih masalah dengan istri, enggak. Satu hari ini kita infaknya masih bolong-bolong atau masih sudah rutin. Ini kita evaluasi menjelang tidur. Ada yang waktu surut, ya, mengevaluasi waktu surut. Kemudian ada 4 hal penting ya, yang perlu dimuhasabahi, yang perlu dievaluasi. Yaitu pertama niat. Ya, niat kita ini harus setiap hari, setiap detik dievaluasi. Ya, niat kita. Karena niat kita hanya mencari Allah. Tidak ada niat untuk menyombongkan diri supaya dipuji oleh orang lain. Enggak, kami mencari ridho Allah. Ini harus kita evaluasi terus. Kemudian hal yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, berbakti pada orang tua, ini harus kita evaluasi terus setiap hari. Ya. Setelah Bapak Ibu tadi sholat subuh, jangan hanya puas, alhamdulillah saya sudah sholat subuh. Dievaluasi. Tadi wudhu saya bagaimana? Sudah selesai rukunnya belum? Kemudian niat saya tadi bagaimana? Kalau yang jamaah yang keburu-buru biasanya lupa niatnya. Kemudian tumaninah enggak? Kemudian khusyuk enggak? Wah, ini imamnya panjang banget. Terus kita enggak khusyuk. Ini kita evaluasi terus. Kita evaluasi sholat kita setiap hari, tidak hanya mingguan ataupun bahkan tahunan, jangan. Setiap hari kita evaluasi sholat kita ini. Kemudian yang perlu penting kita evaluasi yaitu larangan. Larangan bagaimana mata kita, lisan kita, kata kita, apakah ada yang melanggar? Ya, ini harus kita evaluasi terus. Kemudian yang keempat adalah kelalaian. Ini sifat manusia itu lalai. Jadi lalai memanfaatkan waktu. Kadang-kadang waktu kita hitung 24 jam, berapa kali kita megang HP, kita scroll di HP berapa kali, berapa menit kita sholat, berapa menit kita membantu istri, membantu suami. Ini kita kelalaian, ya kadang kita lalai, ini harus kita evaluasi terus. Jadi 4 hal itu yang penting untuk kita muhasabah, kita evaluasi, kita koreksi terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan apa yang kami sampaikan, muhasabah itu adalah undangan dari Allah untuk kita diperintahkan untuk mengevaluasi setiap hari. Bolehlah kita ada evaluasi tahunan, misalnya di tahun 2003 yang tinggal 12 hari ini, kita evaluasi dalam 1 tahun ini ibadah saya bagaimana, amalnya saya bagaimana, hablumminallah, hablumminas kita bagaimana. Ini bolehlah kita evaluasi. Namun prinsip adalah kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita adalah mutlak, ya, agar supaya kita tahu mana itu perintah. Kalau itu perintah dan kita laksanakan, kita
teruskan, kita tingkatkan. Kalau itu bentuk kelalaian harus kita hilangkan. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tidak kita ulangi lagi. Ini pentingnya kita bermuhasabah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwa. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.